Biarlah jadi akar budaya bangsa, biarlah menjadi barometer dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bertetangga. Pakailah Pancasila kita gitu ya. Jadi catat, melindungi segenap bangsa Indonesia, bukan menyusahkan, bukan menghalangi, bukan menghambat. Ini apaan tadi? Ini yang Babe campurin? Ini kopinya dari biji kurma. Oh, weh, Be. Ya ampun. Kita banyakan nih. Kenapa nggak bilang-bilang dari awal? Kayaknya saya jadi nggak enak. Saya begini dong, nggak pernah persiapan. Tapi jadi original ya. Original aja. Ini mah ori berarti kan, natural ori, ya. terima kasih. Jadi aku lagi di tempatnya Babe Haikal ya. Ini kenapa Be? Kenapa begini emang? Ya gimana ya? Saya mencari dia udah lama loh. Wow, masih paling bisa. Jadi waktu lihat di TV pertama kali, loh. Ini adik kelas gue nih, gitu. Jadi kakak senior ini sebenarnya. Jadi beliau ini alumni S2 dari ITB. Ini juga alumni S2 dari ITB, senior gue. Ini adik kelas gue nih, gitu. Adik kelas gue nih, gitu loh. Aduh, oh iya, akhirnya suatu ketika sampailah saya di TV One, saya bilang, kamu itu WA dulu, SMS dulu ya. Iya. Bebe, zamannya Bebe. Zaman Bebe. Itu. Oh iya. Saya beruntung banget, beliau ternyata orang yang sangat nggak apa, siapa kamu, enggak, langsung aja ramah banget. Itu loh kesan saya. Begitu ketemu kenal, iya lagi makin lama lah. Iya memang, kan gua kakaknya. Iya. Kalau junior gua mah. Boleh dibuka nih, Boleh buka ya? Iya, tadi kan udah minum ini tadi apa? Ini kopinya murni dari biji kurma. Salah satu kawan saya, dia yang pasok kurma itu di Tanah Abang tuh dia diri semua. Di mana-mana dia semua. Terus dia punya biji kurma yang sayang dibuang-buang. Gimana caranya? Ternyata begitu disangrai, dikeringkan, di penggorengan besar, dikering banget, terus digiling, ternyata diseduh jadi begini. Enak ya? Oh mantap. Ini pun saya pakaiin susu, pakaiin susu, kopi biji kurma. Kopi biji kurma, jadi bukan dari biji kopi, tapi dari biji kurma. Iya. Babe punya apaan lagi sih? Tidak mengandung kafein. Oh oke. Bahkan punya apaan lagi Be? Kalau digiling di sini bisa. Serius? Tapi buat sendiri berarti kalau kecil gitu ya? Kalau mau murni, Oke. tuh kayak gini. Oh, mau lihat nggak? Guys mau lihat nggak? Ini hasil gilingan mesin itu ya? Iya, cuma sederhana lucu. doang. Gitu. Oke. Seduh. Air panasnya itu. Be, punya apaan lagi nih? Kopi biji kurma kan? Ya. Jus kurma. Terus apa yang lagi? Yang paling diminati orang itu kopi maulid. Gitu, kopi maulid. Yang mana? Tolong mau lihat barista. dong? Oke. Sip. Ini kopi maulid. Kenapa dibilang maulid nih? Kalau maulid biasanya orang itu minum kopi dengan rempah. Oke. Jarang ditemuin. Rempahnya ini. apa? Rempah kan banyak. Jahe, kapulaga, cengkeh, kayu manis, adas, kayu manis, itu dah. Kayak gitu-gitu. Ini semua di sini ada lengkap di sini. Okay. Nah, akhirnya saya bikin. Ternyata banyak peminatnya. Yang tadinya cuma ngasih-ngasih aja, mas saya bikin dengan kemasan begini, namanya kopi maulid. Kopi maulid. Terus ada apa lagi nih? Kayaknya banyak tuh di belakang situ tuh. Iya, ada kopi kamojang. Kamojang, bawain semua deh, boleh nggak? Boleh. Jadi pengen tahu tuh isinya apaan aja. Boleh. Kamojang, terus abah. Ini nih. Ah, ini kopi kamojang ini buat campuran kalau mau yang lembut. Kamojang mah 3 rot atuh. Iya. Atuh nuhun ngaran perhatosanana upami bade uih ngawartos heula nya. Iya. Muhun. Kopi Kamojang ini lembut. Buat campuran kopi yang milenial kekinian. Campur gula aren. Nggak ada ini ampas. Nggak ada. Oke. Lembut. Terus kopi abah? Kopi abah ini buat Toraja. Toraja. Buat orang yang seneng tubruk. Itu berarti masih ada ampas dong kalau tubruk. Banyak lagi ampasnya. Wangi, paling wangi. Abah? Iya. Abah kan aki-aki. Iya, kopi aki-aki yang nemenin nih. Karena tubruk tadi itu ya. Iya, kopi wine. Yang merah, mana kopi wine merah? Kopi wine, serius wine. Iya. Wine banget. Di balik ini ada, di gudang ada.
masuk lewat luasnya. Ya udah ntar ke gudang dulu. Itu wine banget atau Aduh, kalau orang yang biasa nge-wine, ya, saya suruh tutup mata, saya masakin kopi ini, saya buatin tanpa campuran macam-macam, kasih es batu dikit atau didinginin di kulkas dan dia tutup mata, dia minum. Saya jamin dia akan bingung. Ini wine tuh apa? Oke. Bener-bener kopi murni halal. Wanginya sama Wine rasanya juga. banget. Oke. Aku Paling kalau mahal. Oh gitu. B, kenapa sih Enggak, yang kopi wine merah di sini. suka Nah, itu. apa? Oh, kopi jeruk. Kopi wine-nya ada mana habis lagi ya? Kopi jeruk. Yang warna hitam. Oh ya. Ya udah pakai tulisannya aja kopi wine. Ini yang merah. Ini kopi jeruk. B, coba cerita. Kan dulu zamannya di ITB udah kopi-kopian belum? Iya. Udah. Saya sangat peminat kopi dari zaman dulu. Oh. Ini menyalurkan hobi awalnya. Aha. Ya. Terus, Waktu itu kan saya kan penggila kopi. Saya kos di Jalan Ninggawastu kan. Kos di Jalan Ninggawastu terus pindah ke Jalan Cemara. Itu Ninggawastu, udah Cemara, oke. udah masang tuh. Ini kopi dari Aceh, ini kopi dari Toraja, ini kopi dari Igo, udah masang. Jadi kalau saya lagi pengen ngopi, kopi Aceh bikin. Kopi Lampung bikin. Jadi dari dulu ya? Dari dulu. Kenapa sih suka yang tadi kan aku lihat di sini ada Toraja, terus ada Kamojang, ada Iya. apa? Itu padahal kopi di Indonesia kan banyak banget. Untuk teman-teman ketahui, ada lebih daripada 480 varian kopi di Indonesia. Oke. Ya, dan ini saya mau kenalkan juga sebagai edukasi bahwa kita tuh kaya. Ini kopi jeruk, Mai, ini. Kopi jeruk ini kalau diseduh itu betul-betul jeruk yang terasa, dikasih es batu, sehingga orang kok ini kayak jus jeruk sih? Ya, ini berasal dari kopi. Betul-betul kopi murni. Jeruknya, bau jeruknya dari mana? Itulah, jadi karena kita punya varian yang sangat banyak, Oke. lebih dari 480 saya bilang tadi varian kopi yang ada di Indonesia. Di Takengon, yang paling sangat terkenal kopi Star titik-titik, Tahu dah. Yang belakangnya itu. itu berasal dari Takengon, Aceh. Serius. Serius. Cuman itu yang di Indonesia aja atau seluruh dunia? seluruh dunia. Seluruh dunia. Karena dibawanya ke Amerika. Oke. Dari situ baru disebar ke seluruh Indonesia. Terus dijual di sini, Ya. harganya lumayan. Ada di websitenya mereka. Ya, ada di penjelasan mereka dari mana sumber dari kopi Star titik-titik itu. Artinya apa? Kita kaya. Oke. Karena itu saya pengen menghidupkan gitu. Ini Berarti ntar Babe bakalan banyak varian kopi yang lain ya? banyak varian kopi yang lain dan banyak mengundang para pengusaha untuk bikin aja. Santai kok, tempat nongkrong, asal sediain wifi yang kenceng, yang bagus. Maksudnya bikin aja, bikin usaha. Bikin usaha kayak di gini. rumahnya, franchise. Babe buka. Iya, buka-buka gitu-gitu. Terus ada biaya-biaya gitu. Nggak ada. Terus apa? Udah balik modal soalnya. Oh, Kalau udah oke. balik modal, saya selebihnya tinggal orang yang mau buka, silahkan buka, beli kopi dari kita, ini kita beli kopi. Nanti kita pasangin itu spanduk, gelas, semuanya kita kasihin. Udah ada berapa cabang, Be? 46 Lokasi di banyak juga. seluruh Indonesia. Sampai ke mana? Aceh. Terakhir aja kemarin kita buka pembukaan di Tanjung Balai Karimun. Waduh. Jadi itu kan Sumatera, Jawa, terus Iya. udah nyampe kemana lagi? Kalimantan ada, Kalimantan, Sulawesi ada, Sulawesi. Papua ada. Wih, Alhamdulillah. luar biasa. Mantep, Be. Tapi ini buka tahun berapa nih, Be? Ini pertama nih. Ini pertama. Cabang pertama. Cabang pertama. Oke. Tahun? Baru setahun lebih, sampai 2 tahun. Sorry, Cepet juga udah 2 ya. tahun ya. Nah, Itu pasti 8 bulan. karena itu ya, 212 ya, Babe jadi terkenal banget terus jadi iya enggak? Ya makin sejak 212 makin. Be, Memang ada beda. apa lagi nih, Be? Ya. Di gedung sini ada apa lagi, Be? Selain ada yayasan, ada kantor buat kita outbound. Lihat Juga dong. boleh Boleh nggak? boleh ada toko juga, toko BWK Store. Yang dekat dulu deh. Yang dekat dulu. Yang dekat apa? Hari-hari. Yuk kita lihat. Ada ke sini apaan? Kantor kita untuk mengelola semuanya. Mengelola kopi, mengelola semua di situ. Oke. Siap. Teman-teman Enak, mau Be. taruh bijinya, giling, copot, taruh, ding 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 ding, seduh dan rasakan. Terus mau pakai aroma jahe, taruh jahe di sini. Mau pakai kapulaga, taruh sini. Kayu manis yang udah giling, taruh di sini semua dan jadikan seleramu sendiri. Woi, langsung promosi. Kemana nih, Be? Ayo. Aku buka masker nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Jaga karena- jarak aja ya. Oke, kita jaga jarak ya. Jangan lupa 3M. Apa? Memakai masker, menjaga jarak,
dan mencuci tangan. Iya. Mantap. Kita ke mana dulu yang dekat? Oke, yuk kita ke kantor. Nah, ini apa nih, Be? Nah, ini bagian dari apa ya? Tadi tulisan gedenya sih yayasan. Iya, yayasan buat pelajaran dan ini rencananya Iya banyak kamar nih. kan ini masa Covid. Jadi kagak ada anak-anak. Ah. Nah, kalau umpamanya Covid-nya udah hilang lagi, anak-anak insya Allah akan ada di sini. Rame, oke. nginep gitu. Tapi kegiatan tetap ada. Ada. Cuman nggak nginep. Nggak nginep. Jamnya jam berapa? Asar pada kumpul ntar, rame loh. Oh, yaudah. Ada 100-an anak lebih, 120 deh lengkapnya. Ntar kita balik lagi. Oke. Sekarang kita lihat apa dulu nih, Be? Mau lihat kantor hari-hari. Oke. Nah, Oh, ini kantor Babe. iya. Tiap hari. Tiap hari. Udah Kawasan bebas rokok. Oh, ayo Babe ngerokok nggak? Nggak. Emang nggak? Nggak. Nggak pernah. Nggak pernah. Oh, nggak mau nyoba juga? Nggak mau juga. Kan namanya lagi remaja, coba nih, coba Nggak, gitu. nggak sama Oh, sekali. Oke. Nggak enak. Nggak enak. Nggak enak. Berarti udah nyoba dong. Katanya nggak enak. Silakan. Iya. Silakan. Oh, oke. Assalamualaikum. Salam. Ini kantor Babe. Iya. Kayak studio, Be. Saya senangnya tuh begini emang. Jadi apa? Homey. Gitu. Tapi kalau mau syuting video di sini udah siap ya, bener nggak? Siap. Nih. Ini Mau buat masak-masaknya. Ini kopi-kopi jejer tuh. Iya, buat tamu kan. Tamu ngerasain ya kopi di sini. Ngerasain silahkan. Iya. Gitu. Tadi kayaknya yang bersihin yang baju biru, Mbak. Sini. Mana tuh yang baju biru tuh? Nggak. Malu ya. Dibersihin sama orang lain gitu, malu banget. Artinya Bercanda. original banget gue, original. banget. Iya, pokoknya di sini. Terus kalau ini buat apa aja? Iya, nah kadang-kadang saya harus siaran gitu kan. Siaran saya di sini. Siaran apa, Be? Siaran untuk live Jadi di siaran boleh, Be? boleh. Pengen aja gitu. Live Nah, apa, Be? Kalau seandainya ada sesuatu yang penting dan sering saya lakukan ya melalui YouTube, saya ikut berkomentar dari apa yang lagi ngetren, saya ikut komentar. YouTube gitu. pribadi. YouTube pribadi. Oke. Instagram yang live, apa yang live gitu. Lumayan yang nonton. Kalau saya totalin biar terata tuh di atas 5 juta lah, alhamdulillah. Serius? Iya, karena Wow. IG sendiri kan 2 juta lebih. IG sendiri. Yang view ya 600, 700. Tapi ternyata setelah saya amati suka di take ulang sama akun-akun. Dipotong-potong ya? Iya, ada 14 akun yang I don't know siapa. 14 akun yang mengatasnamakan Haikal Hasan. Ada Haikal Hasan fans, ada Babe Haikal Hasan, ada saudara Haikal Hasan, ada komunitas Haikal Hasan, ada banyak Fans banget. itu, Be. Saya biarin aja, saya bilang nggak apa-apa, saya nggak tuntut, saya nggak apa, silahkan aja, tuh buat kebaikan kan. Tapi fitnah juga ada. Motong yang bagian dia Tertentu. mau aja gitu. Fitnah, menjelek-menjelekan, nah itu udah saya peringatin. Kalau bilang, kalau mas nggak tutup, saya lapor nih ke polisi. Sering saya dan tutup gitu ya. Tutup. Bahkan ada yang telepon saya, dia bilang gini, serius, Babe, iya. Kok Babe begini? Saya tanya kamu, kok kamu begitu? Justru kehadiran kita itu sebeda, apa? Ini yang penting di quote ini gini ya. Sehebat apapun perbedaan kita, perbedaan pandangan politik kita, perbedaan apapun, jangan pernah membuat kita terputus dalam tali silaturahim. Gitu aja ke prinsip saya. Terus tadi yang jawaban, Babe kok gitu? Kamu kok begitu? Terus jawaban dia apa? Ya dia bilang disangka saya begitu, padahal saya begini. Nggak jelas. Artinya saya itu orang yang demen dengan persatuan. Buat saya 1000 teman kurang, satu musuh kebanyakan. Oh, ada musuh nggak, Be? Banyak. Mereka Ya banyak dong, terus mereka gimana? memusuhi. Saya udah deketin semua. Oke. Saya bersumpah ya. Saya selalu mendekat kepada mereka. Ada yang blog, ada yang angkat telepon, ada yang ternyata jadi teman. Bisa disaksikan di sosial media. Orang yang tadinya nyerang, saya deketin, saya ajak ngobrol, saya ajak ngopi. Masih ada kok, kan jejak digital kan nggak pernah bisa lupa Iya, kan. iya. Kalau Bung Karno pernah bilang jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau saya jas metal, Apa tuh? jangan sekali-kali melupakan jejak digital. Weh, jazz metal. Be, pantun dong dikit. Apa ya? Gua mau minta pantun Oke. sama Babe tuh ntar banyak. Oke, Kan sekarang pertama, pantun nanti buat di beliau. tengah, nanti akhir ya. Pantun buat beliau ya, karena nggak ketemu lama dan ketemu ya. Asap dapur pintu terbuka, tercium sedap si ikan peda. Asik. Nggak disangka, nggak diduga, ketemu Indi di tempat yang indah. Ya. Wih.
Kadang saya mesti bikin itu syuting di tempat yang sangat serius. Nah, ini di sini. Oh, jadi hitam gitu. Hitam. Saya akan sangat serius. Serius saya begini. Pemirsa. Apa pemirsa? Nggak jadi dong. Kadang-kadang saya mesti ke tempat yang asik, yang seolah-olah santai. Di sini Itu saya kemana? ngambilnya. Oh, ya. Teman-teman sekalian, mari kita siarkan suasana yang sejuk dan nyaman Pakai untuk suara burung. Indonesia. Tweet, 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 tweet. Oh, Begitu. menarik. Di rumah Babe yang tempat Babe tinggal sehari-hari emang kayak gini juga banyak. Iya. Oh ya? Iya. Kamar saya itu, saya buka mata, kecil kamarnya. Begitu buka mata, belum. Jemuran. Pemandangan. Oh, oke. Pemandangan. Ada fotonya kali. Ya udah ntar Jangan nih ya. kita minta Ntar terus kelihatan, ntar kamar, nanti saya kirim aja deh. ya udah nanti ditayangin boleh kan? Boleh. Oke. Boleh. Terus gitu. ada ruangan apa lagi nih, Be? Ruang kerja saya. Sebelah mana? Saya kerja di sini hari-hari. Wow, beneran. Ruang kerja Babe. Mantep. Ijo. Kecil aja. Serius nih, Be? Ini ruang kerja saya. ruang kerja? Iya. Ya ampun, sini masuk deh. Dingin. Iya, ruang kerja. Kayaknya gadgetnya lengkap banget ya, Be? Nggak, sebab lagi kerja tuh kadang-kadang banyak yang bilang live dong gitu kan. Atau apalagi online dong gitu kan. Ya udah. Ya aku dudukin nggak boleh ya, Be? Mana? Nih. Ini apaan? Bukan ya? Boleh. Ini apaan? Boleh. Boleh ya? Ringan kok, kayaknya cuma 60 kilo loh. Enggak. 59, 58. 47. Oh, boleh banget. Jadi ini tempat saya kerja. Oh, oke. Ya, nge-WA, ya, nge-tweet dan sebagainya. Orang mah nggak WA di sini, Be. Saya di sini aja lah, santai. Tik, 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 Lihat tik, deh, tik, tik, lihat tik, deh. tik. Tik, 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 Jadi tik. Babe pakai mouse aja, terus udah gitu. Udah, kalau mau ngetik di sini nih WA tuh kan. Apa kabar? Apa kabar? Itu ada Bang Kapitra. Kapitra Ustadz katanya gitu ya. Pak Anies Baswedan. Aku boleh bacain satu-satu. Ini ada siapa nih? Wali kota, weh, buset. Ya teman-teman. Wah, ada siapa tuh? Wah, ini ketahuan lah godaannya. Ada siapa tuh? Mana. Waduh. Wah, ini ditayangin semuanya boleh, Be? Serius. Jangan ah. Jangan, ya udah ya. Gak apa-apa ini orang yang temen-temen kok Iya, gitu iya, kan. iya. Udah saya tik di sini. Tik Oke. gitu. Nih, Babe duduk di sini buat jawabin Twitter atau posting sesuatu. Ya, gitu. Twitter, terus apa lagi? Ya, kerja di sini, nonton juga nonton di sini. Terus Itu apa lagi? mikrofon buat apaan? Oh iya, Zoom. Kalau ada Zoom, katanya suaranya biar mantep gitu. Saya pasang, saya klik, saya on kan di sini. Udah ngobrol di sini buat juga memberikan Kalau tausiah dari live sini. sama TV One, Skype gitu di sini juga? Di sini. Ya kadang-kadang jangan pakai ini melulu dong. Pindah kemana kayak tadi tuh. Pindah gitu. Ini tiap ruangan siap ya? Siap. Gila, itu banyak banget tuh, Be. Gadget. Kadang-kadang, Wow, gila. kadang-kadang TV One bilang gini, Babe kurang terang be, gitu. Akhirnya terang. Dinyalain lampunya. Oh, oke. Babe kurang terang be, jadi terang sekarang gitu kan. Siap. Ini buat apa sih, Be, semua ini? Semua ini buat apa gitu? Semua ini saya tujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Aha. Kan orang lewat sini aja doang juga bisa, Be, Iya, karena kita kalah dengan orang yang joget. Oke. Abang jago, ampun bang jago, ngek. Kalah kita. Iya. Mereka yang nonton jutaan. Cuman seorang artis, misalnya lah si X, jatuh kepleset, aduh, yang nonton 10 juta. Iya. Lah, di mana untuk Orang antri mencerdaskan? odading aja jutaan, Be. Rasanya titik banget. Jadi di mana untuk kecerdasan umat, untuk kecerdasan bangsa gimana, untuk persatuan tuh kayak gimana? Apa yang didapat dari situ? Makanya kita mesti memperbaiki dengan ya kayak gini. Iya. Acara-acaranya Indi ini kan mencerdaskan. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan gitu. Jadi ya kayak gini yang mesti kita lakukan gitu. Nih, termasuk jawab-jawab segala macam haters di sini juga. Ya, Dijawab nggak sih, Be, haters? Dijawab kalau ternyata itu pertanyaan walaupun nyelekit, tapi langsung diblok kalau gitu hinaan atau maki-maki. Karena pasti dia nggak punya niat baik. Sejahat-jahatnya apabila dia itu menampilkan orang dan menampilkan nomor telepon, menampilkan ini berarti kan orangnya bukan liar ya. Pasti saya jawab. Oke. Be, Babe kan kritis banget ya. Di Twitter tuh udah
pokoknya bikin orang yang dituju itu merah kuping, walaupun nggak disebut nama, terus nggak di-tag juga orangnya, tapi pasti ngerasa gitu. Itu kenapa sih Be harus gitu banget gitu? Mungkin style kali ya. Oh, emang Babe dari dulu gitu ya? Ya mungkin ya. Nanya. Yang terbaru apa sih yang terbaru? Oh, ini yang terbaru ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seterusnya. Jadi catat, melindungi segenap bangsa Indonesia, bukan menyusahkan, bukan menghalangi, bukan menghambat. Apalagi orangnya di luar negeri, mau pulang, ya nggak usah dihalangi, nggak usah dihambat, nggak usah dijelek-jelekin juga. Melindungi, kan negara melindungi rakyatnya. Segenap. Iya. Kalau sekarang seganjil. Belum genap. Kayak jalanan di Sudirman tuh ganjil genap. Gitu. Jadi siapapun yang menghalangi itu pengkhianat. Ini mungkin masih ingat ketika ada satu orang, maaf ya, bukan apa ya, tenaga kerja wanita ya, ketika dituduh bersalah, segenap pemerintah, mulai dari Depsosnya, mulai dari apalagi penerangannya, mulai dari semua berupaya sekuat tenaga semua, padahal jelas-jelas melakukan kejahatan di negara orang. Ini yang betul. Biar gimana pun, right or wrong, this is my country, and right or wrong, you are my citizen. That's it. Gitu prinsip kita gitu. Bukan menghalang-halangi, bukan menjelek-jelekan. Be, aku tahu Babe yang Babe maksud yang mana? Habib kan? Habib Rizik Syihab. Ya, itu kan mau pulang terus emang ngerasa ada yang menghalang-halangi. Ada, kan kelihatan. Ada apa namanya, siapapun yang lakukan itu nggak tahu ya. Tapi itu bisa dibuktikan nggak Be kalau itu halang-halangin? Betul, ada di penjelasan keterangan beliau langsung live dari TV, satu buah TV lah gitu. Juga statement beliau juga di beberapa media dan nggak dibantah, memang itu statement beliau. Oke, tapi emang mau pulang ya Be? Insya Allah tidak ada hambatan, tanggal 10 sudah tiba di Indonesia. Be, ini dong WhatsApp call atau video call gitu, bisa nggak Be? Unfortunately, beneran. Saya udah ngobrol sama Akira. Mana tuh Akira? Akira, dirimu di dalam hidupku satu-satunya. Gitu. Lanjutkan. Beliau juga bilang, dan saya katakan belum saatnya. Kenapa? Kan yang ngobrol kan Babe, bukan sama aku. Cuman konfirmasi pulang aja gimana gitu. Tapi kan disiarkan. Ya. Disiarkan. Saya semenit nggak kita pegang pegang jalur organisasi yang ketat sekali. Bahkan untuk urusan kepulangan itu hanya Pak Munarman dan ya Pak Munarman lah sekretaris umum dari FPI untuk bicara soal kepulangan beliau. Kalau yang lain-lain saya sebagai jubir 212 nggak apa-apa. Ya udah, kita lihat lokasi lain ya Be? Boleh kita lihat lokasi lain. Assalamualaikum. Apa kabar? Wah, jadi lebih banyak. Silahkan. Ada topi nih. Silahkan. Iya. Topi sama. itu kami persembahkan untuk Mbak Indi Rahmawati. Enggak, megang doang, Bi. Enggak, silakan. Megang doang, Bi. Lihat, ini khusus sebagai trademark. Dan lihat logonya ada siapa tuh? Mana? Oh iya. Pakai dong. Serius? Aduh, ya ampun. Tinggal 2 lagi. Aduh. Lucu. Keren. Pakai kacamata. Oh iya, udah diambil ya. Banyak nih Be yang pasti yang beli nih. Ini udah habis nih, tinggal sekian lagi mau cetak lagi nih kelihatannya nih. Jadi ada topi, terus ada quote. Quote. Gak mau gaji, kelar hidup lo, denger. Gak mau ngaji tuh ya, awas ya. Gitu. Terus hati-hati mati saat bermaksiat. Oke. Keren. Jadi kata-kata quotes kayak gitu. Nah ini buat para jomblo. Saya mengatakan kepada Anda sekalian. Kenapa, Pak? Jangan pernah cari istri. Nah terus? Cari ibu untuk anak-anakmu nanti. Catat ya. Jelek. Kalau Anda cari istri, Anda akan tertipu dengan kecantikan, tubuh, dan sebagainya. Tapi kalau Anda cari ibu untuk anak-anakmu, Anda pasti akan mementingkan seorang wanita yang berakhlak.
Dan itulah modal yang paling utama untuk berumah tangga. Iya. Gitu. Hai para jomblo ya, catat itu. Cari ibu untuk anak-anakmu nanti. Oke, terus itu Mbak Be itu yang bikin tulisannya? Iya. Terus Oke. saya punya apa namanya yang sangat digemari sama anak-anak. Apa? Seperti yang ini dipakai. Naon? Yang ini dipakai. Apa? Ini unik kan? Ini baju loh. Baju. Kalau Iya. kita buka hadiah, anak-anak, Papa pulang nih bawa baju. Itu bentuknya kayak jeans gitu ya? Padahal Kita buka ya. lucu. Be, berarti di sini orang bisa sambil buka nih, Babe Iya, ya. silakan. Sambil ini gamis juga nih ya. Terus kemeja cowok ini kayak buat ada kokonya gitu ya, Be? Ya, betul. Nah, Oke. ini kalau kita lihat apa yang Indi pakai itu ada di sini. Mana? Oh, kok lucu? Oh, jaket jeans gambarnya, tapi itu kaos. Jadi begitu dipakai, Lucu, seolah-olah itu. Iya. lucu. Ini kita sendiri loh yang ngeprint. Oh iya? Ini printernya. Printernya di sini. Iya. Oh my god. Niat banget ya, Be? Oke. Lucu. Berarti bisa ngeprint gambar apapun ya? Apapun. Kita ngeprint di sini. Bagus, Set. bagus. Ini punya ide siapa nih, Be? Ya kita. Ih, cakep. Kita. Cakep. Babe Haikal Store. Untuk Indi ada nggak, Bu? Ya. Ibu Indi? Yang nomor paling gede, nomor berapa paling gede? 3, Nomor 3. Nomor 4? Nggak ada anak-anak, Bu. Size-nya bukan anak-anak, Be. Kan Dikira masih anak-anak. Masih imut. Sama badan anak SMP. Ada-ada aja. Nih aku cocok nih, Be, pakai ini. Iya dong, bawa pulang. Iya. Sip. Jadi orang kalau mau nyari kaos tulisannya pada jelek gitu ya. Di sini ya, Be ya. Sujud, berbisik Sujud. ke bumi tapi terdengar oleh yang di langit. Oke. Silahkan. Be, Siap. kan nih aku sekalian nih. Oh iya dong, saya juga lupa tadi. Iya. Kan waktu itu kan sekolah bisnis tuh, Be ya. Bareng kan ya, Be? Iya. Dari situ Bebe langsung ngebisnis. Ya, Bikin bisnis apa pertama, Be? supplier sayur-sayuran buah-buahan Aha. untuk kafe, hotel dan restoran. Sekalian bekerja di Humpus waktu itu. Sekarang masih nggak? Nggak, persis begitu lulus itu saya langsung diterima di Humpus Group sebagai National Planning Supervisor dalam divisi yang namanya Senawangi Wisamarta Utama VIP, produknya untuk paket kargo, holdingnya Humpus Intermoda Transportasi HIT. Oke. Lama tuh. Lumayan Sampai sampai 99 ya kali. Tapi 99. saya sambil menjadi supplier sayur-sayuran buah-buahan. Kenapa? Kan rumah saya dekat Pasar Induk. Saya tahu harganya turun berapa. Saya tahu masuk ke hotel jadi berapa kali lipat. Oke. For example, dulu saya ingat banget namanya cauliflower kembang kol. Ya. 2.000 perak, 3.000 perak sekilonya. Tapi saya masuk di kafe itu di atas 10.000. Iya, Be, tadi kan aku sempat nanya tuh, Babe tuh kritis banget, terus orang kalau misalnya baca tuh pedas gitu. Itu emang karakter Babe dari kecil udah gitu? Terima kasih sindiran halus dari Enggak nanya, Indi Rahmawan. bukan nyindir, nanya. Tapi keren. Apa iya? Saya lagi koreksi diri ya. Apa iya? Kalau iya, saya nggak mengada-ngada. Memang begitulah. Emang begitu. Namun kalau terasa sangat, saya akan kurangi deh. Terima kasih adik saya nih, adik Cuma junior. nanya, Be. Tapi terima kasih dari adik kecil junior. emang gitu, maksudnya vokal deh. Oh ya gimana mau? Saya udah kadung belak-belakan sih. Kalau dikurangin orang tidak heran. Misalnya saya diam aja, kok begini? Pasti bukan Babe Haikal, pasti adminnya, pasti ini gitu. Jadi ya udahlah, saya langsung aja dah. Itu emang ini, Be, kayak ada role modelnya siapa? Ayah, ibu atau tetangga? Mungkin karena sejak awal saya ngaji pertama kali itu sama Habib Alwi Jamalul Lail. Bagi siapapun yang melihat ini, kalau nge-refer siapa Habib Alwi Jamalul Lail, itu ulama yang paling disegani di zamannya. Itu Babe zaman SD, SMP, SMA? SMP deh, SMP 80-an itu ya, SMP 80-an. Jakarta? Jakarta, sampai SMA. Itu beliau tuh paling disegani oleh para semua. Nah kemudian saya juga ngaji sama
Al-Hawi ya, para habaib ya, Al-Haddad ya, terutama Habib Muhammad, Habib Ahmad, Al-Haddad. Saya juga ngaji keilmuan sama beliau. Terus didikan-didikan itu loh yang membuat saya mungkin terwarnai seperti ini. Memang apa, diminta orang tuh bicara kebenaran gitu, sampaikan aja. Sampaikan gitu. aja, walaupun pahit gitu. Selama itu benar, tidak fitnah, tidak jelek-jelekin orang, tidak hoax ya, tidak menebar permusuhan. Selama itu kebenaran, sampein aja. Walaupun ya ada Pahit. orang yang pedes juga dengernya gitu. Ya, Udah sampaikan boleh aja. buat lah begitu. Ada yang sampai nggak suka banget nggak sih sama Ada, Babe? ngelaporin ke polisi. Dipanggil saya ke Barreskrim. Kayak udah bolak-balik ya. Kayak udah langganan. Nggak apa-apa sih, pengalaman hidup ya. Begitu saya lewat, teman-teman di kantor polisi, aduh Babe lagi, aduh Babe lagi, aduh Babe lagi. Dah gitu ya. Ya tapi ketika saya kasih penjelasan aja, ini kan nggak menghina, nggak mencela, cuma sajikan fakta, nggak pernah nebar hoax. Ya udah, nggak masalah. Yang penting kita fair aja lah. Gitu. Nah, ada nggak Be sampai yang nggak sukanya itu kan lapor polisi. Ada juga yang nggak sukanya tuh lewat ilmu-ilmu yang nggak kelihatan gitu. Nggak tahu. Tapi gerasa ada. Ngancem ya. Oh ya? Melalui handphone, melalui apa ngancem. Apa contoh? Ancamannya itu pernah saya tunjukin kepada polisi kok. Polisi bilang, oh ini dikasih handphonenya, handphonenya udah nggak aktif, udah hilang, udah di luar daerah, di luar pulau ternyata gitu. Banyak banget. Banyak banget. Ketemu gue congkel mata lu ada. Oke, itu lewat itu kan. SMS. Ilmu hitam gitu nggak ada. Nggak mental lah. Mental lah. Iya. Wah, gua sumber balik gitu. Wih, Babe Haikal udah balik lagi dia. Balik. Oke, tapi jalanin aja gitu. Jalanin aja apa adanya, jalan santai, baik-baik gitu. Nah, kalau ada yang salah saya minta maaf. Orang kan gengsi minta maaf. Iya. Sering banget saya minta maaf. Apabila dalam kata-kata saya menyinggung orang, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sering kok. Gitu. Atau sebelum menyinggung orang dipikirin dulu nulis ini resikonya apa, nulis ini gitu nggak? Iya. Seperti sekarang saya menulis misalnya kemarin ya, ada kepala negara lain sebutlah Macron, dia menghina Nabi Muhammad kan, oke. Ya udah, kita sama-sama mengutuk, nggak usah ngebela. Gitu loh, nggak usah ngebela. Ada yang ngebela. Banyak, bahkan gambar Nabi Muhammad yang dihormati itu diposting di Twitternya dia, diposting di Facebooknya dia. Ini maksudnya apa? Kita ini udah beragam, udah kompak. Kalau di sana nggak bisa jaga perasaan orang, di sini ya janganlah. Nah itu saya bilang gitu loh, saya bilang Presiden Jokowi itu mengecam Macron dan mengatakan Macron ini bisa memecah belah persatuan yang lagi dijalin di dunia. Tokoh agama apapun nggak boleh dihina, agama apapun nggak boleh dicela, kepercayaan apapun nggak boleh, saling menghargai. Udah beres. Kenapa mesti seperti itu? Nah seperti itu gitu. Ada aja orang-orang yang seperti itu. Ya itu, terus Babe ada yang kalau saut-sautan di Twitter sama orang juga ada gitu ya. Ada gitu lah ya. Kalau udah mulai mencela saya blok. Menghina, ngata-ngatain, ngomong kotor, ngomong jorok, langsung saya blok. Selama diskusi jalan terus. Tapi kampret cebong udah enggak ya? Udah stop. Udah stop ya? Dimulai lagi. Apaan? Kadrun. Hentikanlah. Udah kita waktunya kebersamaan aja ke depan. Bagaimana kontribusi buat lingkungan? Dah gitu aja. Oke. Kontribusi buat lingkungan. Kami sama kita gimana? Kenapa? Kami sama kita. Saya nggak ikut-ikutan. Ya udah nggak usah. Beneran, saya nggak ikut. Iya. Saya nggak ikut di kami, nggak ikut di kita. Di kita. Karena saya lihat terlalu banyak muatan politisnya, kental sekali, ketimbang berkontribusi, berlomba-lomba kontribusi untuk umat. Babe hindari yang politik-politik begitu ya? Sekarang saya hindari betul-betul. Yang saya pengen dan kita semua pengen, apa sih kontribusi lo gitu. Makanya saya banyak ke sosial. Oh iya ya, gue mesti banyak berkontribusi. Lingkungan, makan gratis, ngopi gratis. Mau buka usaha, silahkan. Mau pakai nama Babe Haikal, silahkan. Itu kontribusi kita. Oke, itu aja yang kelihatan. Emang Babe nggak mau politik-politikan ya? Sekarang enggak deh. Ada yang pernah ngajak ke partai politik? Banyak. Jadi. Iyalah, laku. Jadi banget. Bapak Haikal resmi loh. Ketua pemuda partai titik-titik. Enggak, saya bilang enggak. Pesan almarhum. Pesannya apa? Ayah saya. Apa?
jangan pernah ikut masuk ke dalam partai politik. Karena sekali pakai baju warna biru, maka yang kuning, merah, hijau, orange itu nggak akan mendekatimu. Dan kau kurang gunanya untuk umat. Sekali pakai jas kuning, maka jas biru, jas merah, jas yang lain nggak akan pernah bisa kamu pakai lagi. Jadi biarlah lu berguna banyak buat orang gitu. Terus saya bilang, kapan saya berkontribusi untuk partai kalau lu ketua umum jadi gitu. Terus ada yang nggak ada yang nawarin ketua umum ya? Bikin baru. Oh, bikin baru. Bikin partai baru dan saya ketua umumnya. Serius mau bikin atau Ada. 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 Apa? Partai Babe Haikal Hasame. Namanya pun udah dirancang. Oh ya? Kasih bocoran apa? Karena saya menolak habis-habisan. Dan juga nggak mendapat restu dari para habaib dan ulama yang saya tanya. Maka saya menolak. Oke, almarhum itu pesannya kayak gitu, emang kelihatan kalau Babe udah ada yang ngajak-ngajak gitu. Waktu itu almarhum zaman lihat. SMA saya udah ditangkap. Zaman SMA saya ditangkap Litsus. Karena itu saya bilang waktu itu perlukah azas tunggal? Saya SMA 14. Ceramah saya itu perlukah azas tunggal gitu. Emang udah gitu ya dari dulu. Jadi saya bilang Pancasila jangan disakralkan, Pancasila jangan diadu sama agama. Biarlah Pancasila menjadi filosofi dan dasar hidup gitu dalam kehidupan beraneka ragam. Kalau disakralkan seperti itu, entar terjadilah kontra, justru melemahkan Pancasila itu sendiri. Kenapa? Pasti ada orang berkata, biar gimana pun produk manusia, gunakanlah produk Tuhan, gunakanlah kitab, akhirnya mendegradasi sendiri kan. Ya udah biar aja, jangan digitu-gituin lah gitu. Terus? Dan tau nggak, saya sekarang masih tercatat sebagai mahasiswa Di Universitas Syafiyah Fakultas Hukum. Udah berapa tahun? Tingkat 1, baru daftar. Wow, di Syafiyah. Oke. Saya nggak akan pernah berhenti kuliah. Ini mau nelfon siapa nih, Be? Ada Sohib Ashraf di Hebron, Palestina. Serius? Iya, cuman lagi orang sehat kata istrinya kemarin. Jadi saya mau telepon, siapa tahu dia lagi pas. Jam berapa sekarang? Ini jam 2:30. Waktu sini 9, 10, 11, jam 9, jam 10 sana. nggak diangkat ya, Be? Nggak diangkat, lagi sibuk Oh, ya kali. udah. Soalnya gini, ada penjaga Masjidil Aqsa. Ngobrol dong, Be. Namanya Mr. Ahmad. Oke, itu Babe kenalannya sama Oh, pasti yang dia nggak angkat karena sorry, saya punya nomor beda-beda. nomornya 100 sih. Saya masih beda-beda. Nah ini Yerusalem. Itu adalah Chief Security Guard di Palestina, di masjid. Chief Security Guard. Oke. Diangkat nggak, Be? Assalamualaikum ya Ustaz. Kaifa halukum? Kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Wa kaifa haluk? Wa kaifa ahluk ya akhi? Alhamdulillah ahli bikhair wa yad'una laka ya Ustaz. Okay, now. Mushtaquna ilayka. نعم نريد باللغة الإنجليزية Okay. لأن تلفزيون من DV1. Okay. Mr. Ahmad Abu Muhammad from Jerusalem, Israel. Can we talk with a video call? Yes. Because everybody will see you in Indonesia and tell us what's going on now in Israel. Today, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I am Ahmad from Jerusalem, not Israel, Palestine. Yes. Okay. Yes. I ask you what is your what apa namanya tadi saya bilang tadi sebelumnya? COVID? What is COVID? What is the COVID situation? the situation about COVID-19 in Palestine and what about in Israel? I mean, what is condition in Tel Aviv, Israel, and what is condition in Jerusalem, Palestine? What is condition? Now, for Palestine, it's very, very difficult. Difficult moment.
situation. It's very difficult in Palestine. And it's very difficult for Palestine to go anywhere. Like today, it's a Friday. The Israel police, he don't give the people to make Jum'ah in Masjid Aqsa. See? Wait a minute. I must translate to Indonesian people. Teman-teman, ini hari Jumat dan ini live jam 10.11 ya, waktu Palestina. Mereka, otoritas Israel, melarang sholat Jumat di Masjidil Aqsa. Karena COVID. Because COVID-19. Ya. Oke, continue. Okay. Now for the Israel, it's not difficult. He can go anywhere he like. He want to go to Israel or to Palestine. For Palestine, like Ramallah or that, it's forbidden for Israel to go. Okay. In Tel Aviv, in Tel Aviv, it's allowed for people to go anywhere. Okay. But COVID is there too, right? Yeah, but what is the COVID-19 now? What is the hospital and how many people die about COVID-19 in there? In Palestine, it's like 1,200 people die. Oh. Yeah, and in Israel, it's like 5,380 Die. die, yeah. Okay. 5.000 lebih, 5.300 ya. Tapi 5,000 ya. Yeah. 5.000, 5,000. Yeah, Okay. Palestinian, it's in the hospital, Palestinian, it's very strong, brother. Says Okay. he take care about the people, and he put him in hospital. But in Sama kayak kita. Israel, he have many hospital, but he cannot put all who have virus in the hospital. He Okay. give them to go home and to stay 2 weeks in the room without anything. Okay. 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 Babe. We got the message, Mr. Ahmad. And now will be shown in television. Thank you. Inshallah. It's very, very, very good and very, very berharga, valuable information for us. Okay. Sumuhun hatur nuhun. Okay. Thank you very much. Ustaz. Syukran kathiran. Jazakumullah khairul jaza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jadi Babe itu pernah kuliah di sana di Hebrew. Tapi gini, biar masyarakat jelas. Kenapa sih ke sana gitu? Saya tuh punya travel. Travelnya agak jauh sedikit, kalau mau mampir boleh juga sih. Iya. Travel saya itu khusus, namanya Travel Holy Land, Anugerah Holy Land. Travel saya itu khusus mengantar orang ke Masjidil Aqsa. Umroh Mekah Madinah tuh udah banyak, maka yang saya antar ituin khusus ke Masjidil Aqsa. Bolak-balik kita, sebulan bisa 5 kali. Ya sayang kalau nggak manfaatkan itu. Iya. Saya buatlah satu tulisan tentang how to make a feel comfortable and peace in Palestine gitu loh. Maka saya ajukan disertasi depan para profesor di Hebrew University. Mentor saya yang tadi Profesor Mesut Sharon. Lalu mereka menerima karena usulan saya itu sangat, kalau menurut pendapat saya, mestinya harus diterima oleh semua orang. Okay. How make Israel itu peace back to 646. Okay. Kembali ke tahun 646. Apa itu? Ketika Umar bin Khattab mengajukan perjanjian namanya Wa'dul Umariyah, perjanjian perdamaian, di mana tanah itu
yang dikuasai oleh umat Islam mengizinkan orang Kristen tinggal di situ, melindungi gereja-gereja, melindungi salib-salib, melindungi para pendeta yang juga disimiliarkan sekarang, juga melindungi orang Yahudi, melindungi para sinagog-sinagog itu. Zaman Umar bin Khattab saja boleh, kenapa sekarang nggak boleh? Itu sindiran saya kepada teman-teman yang Muslim di sana. Sindiran kepada orang-orang Yahudi juga, ya kenapa kalian tuh menguasai dan mengambil alih? Terus gimana? Back to 666 saya bilang. Maka saya buatlah satu rumusan. Saya ajukan sebagai dispensasi. Oke. Namun karena ternyata sampai sekarang hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel itu nggak baik, saya tidak tercatat sebagai mahasiswa yang aktif. Saya tidak tercatat. Saya tidak bisa mendapatkan ijazah. Gelar pun nggak diakui. Buat saya nggak peduli. Ini sekaligus mengklarifikasi orang-orang. Buat saya nggak peduli gelar. Sekarang aja saya tercatat sebagai mahasiswa baru masuk Fakultas Hukum di Universitas Asy-Syafi'iyah. Kenapa saya ngambil kuliah seperti itu? Buat saya kuliah dan nyari ilmu itu nggak ada habisnya. Jadi sampai sekarang ya begitu nyangkut karena hubungan diplomatik. Kalau saya nggak berharap hubungan diplomatik itu dibuka, nggak berharap. Cuman buat saya di sana itu syarat dengan ilmu sejarah yang langka dan ini kontribusi untuk perdamaian dunia. Biarlah jadi akar budaya bangsa. Biarlah menjadi barometer dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bertetangga. Pakailah Pancasila kita. Gitu. Oke, kemana lagi kita sekarang, Be? Boleh? Boleh kita ke yayasan, ya ke TV. Pakai mobil aku aja nggak apa-apa ya, Be? Ya, boleh. Disupirin gua nggak apa-apa. Oh, asik. Seru. Social distance lagi nih kalau umpamanya deketan. Bener. Soalnya deketan ya, Be. Bener banget nih. Tuh aku datang semua. Otomatis ya? Bentar lagi udah datang semua. Iya, udah mau asar kan? Ini berarti anak-anak sekitar sini ya, Be ya? Iya. Berapa ratus, Be? 120. Dibilang yayasan karena mereka boleh belajar. Iya. Dia belajar Quran dari nol. Ya. Buat anak usia berapa sampai berapa? Kita nggak batasin. Be, Ya. yang lagi rame juga tuh soal ini, Be. Yang kamu katanya danai salah satu akun Twitter tuh. Itu fitnah banget ya, fitnah banget. Kejadiannya bener ada transferan dari Babe ke sana? Ada, dari mana-mana banyak saya kirim. Maksudnya, tapi Babe bener danai itu? Saya nggak ada hubungannya dengan dana mendana. Yang yayasan ada apa? itu, yang namanya yayasan, itu selalu mengirimkan bantuan kepada siapa? Kepada siapa aja. Oh ini tur saya nih, tur ke Aqsa khusus tuh. Oh itu barusan lewat. Barusan lewat. Iya, deket banget berarti ya. Ya. Terus? Nah saya tuh memberikan kepada siapa? Pada siapapun. Sebagai orang datang nih ya. Orang WA, maaf ya, orang WA. Telepon. Saya ini minta bantuan. Nah, ketika kita lihat layak gitu ya, kita kasih. Dan waktu itu kan nomornya kan belum terviralkan gitu kan. Jadi nggak terlalu banyak lah orang yang minta. Itu saya kasih loh siapapun. Termasuk akun itu? Nah saya tidak pernah tahu, boleh dicek di digital, tidak tahu bahwa pemilik nama itu adalah si yang kita maksud ini. Begitu tahu, saya berhenti dong. Gitu, bahkan saya Babe berhenti melapor. Kenapa? Kan yang disampaikan di akun itu juga kan ya karena saya konfirmasi kepada kepolisian orang ini berada dalam daftar pencarian. Oh, oke. Berarti kan saya membantu gitu kan. Nah, itu yang saya hindari. Gitu. Jadi tidak benar mendanai. Tapi ada yang screenshot 2 triliun itu apaan? Oh, itu begini. Itu ceritanya ada orang. Saya simpen kok semuanya. Ada orang, dia mau ngajakin kerjasama, pengadaan ikan. Dia bilang dia punya dana nggak tanggung-tanggung 2 triliun. Dia kirimlah ke saya. Saya kirim ke orang itu, saya bilang tolong dicek. Bener apa kagak, kan dia kan ahli nih. Jangan sampai bisnis kita ini, bisnis yang akan saya bangun ini, saya ditipu. Dengan segala macam kepercayaan itu loh. Ya. Tapi ternyata disalahgunakan, disebarluaskan ke sosial media. Kan nggak bagus begitu. Gitu. Orang tuh kadang posting sesuatu semau-maunya dia aja, maksudnya. Ya Orang mau fitnah.
Wah. Iya kan tapi saya maafin aja Babe lah. bisa keluar nggak? Bisa. Bener. Bisa. Saya Yakin, maafin Be? aja lah. Kalau umpamanya saya salah, saya sering minta maaf. Dan kita yuk bangun kebaikan aja deh, gitu ya. Kalau kesalahan, udah saya lapor ke polisi, gitu beres. Oke. Yuk, tuh bisa kan? Bisa. Tahan perut, Be. Iya, nah lu. Nanti akan kecil, lihat. 1 tahun dari sekarang six pack. Wih, kita buktikan 1 tahun kemudian ya. 7 bulan, six pack 7 7 bulan. bulan. Bener nih, Be, direkord nih, Be. 6 bulan. 6 bulan. Janji. Jadi ini tempat apa nih, Be? Nah, Wah, ini gede banget, Be, dari iya. tadi alhamdulillah. di depan kan ke sini. Iya. Mau dibikin apa sih, Be? Nah, ini kafe Proyek. ya. Hah? Ini Kafe buat ya. apa? Ini buat nongkrong. Lagi pembangunan. Lagi Oh, pembangunan. oke. Jadi kafe nih, nanti kafenya nama kafe apa? Yang tadi, yang ini dilihat, Ah, ah. yang kafe Babe Haikal, Hah? Pindah sini. gedenya ke sini. Oke. Itu tetap ada. Jadi ada 2 model. Oke, lucu. Ini lucu. yayasan yang jadi pesantren nanti. Kita lagi giling ratain. Yang di sana yayasan apa dong? Sama. Kecil nggak muat, kita gedein lagi. Yang itu kafe nggak muat, kita gedein lagi. Gitu. Tapi ini tanah udah lama nih Babe punya. Ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Namanya orang Betawi. Iya. Betawi mah tanahnya banyak. Babe tuh Betawi asli ya? Kalau dari ibu, walaupun ada keturunan, asli kebun kacang, Tenabang. Betawi banget. Tenabang banget. Terus? Tenabang. Kebun kacang 6, nomor 12. Sampai sekarang masih rumah saya di situ. Ayah? Almarhum. Aha. Dari Hadramaut, Yaman. Oh, asli. Asli. Berarti bahasa lagi kecil Babe kakek. pakai. Boleh dibuka ya? Iya, Udah iya. social distance ya. Iya. Kakek saya malah datang ke sini kan tahun 1908, lahirnya tahun 1876. Lahir 1876, asli dari Hadramaut, lahir ke sini dan nikah sama almarhum nenek ya berarti ya. Gitu. Ya emang dua-duanya orang keturunan. Oke. Tuh, kalau ayah berarti udah campuran. Ayah masih sono asli. Masih asli. Anak-anaknya ya saya nikah ayah saya dengan paling terkenal tuh namanya Mas Habi. Yang penyanyi itu. Oh iya ya. Nah, Oke. gitu deh. Babe berapa bersaudara sih? 8, 8. Babe yang ke? 6. Wah. Ini kan modelnya kan masih Betawian. Iya, Betawian banget. Jadi sebenarnya Babe itu lahir kapan sih? Katanya dari ibu katanya bulan di Setelah Bogor. saya telusurin ya memang agak unik ya. Saya tahun 69 dimuda-mudain oleh saya sendiri karena malu. Paling tua sendiri di sekolah SD Muhammadiyah. Aha. Ayah saya tuh terlambat memasukin saya. Teman-teman saya udah masuk sekolah. Yang kelahiran tahun 70 udah masuk sekolah. Saya tuh nggak masuk sekolah. Akhirnya, oh iya ya. Saya ingat-ingat waktu itu gue sendiri yang mudain. Nulis tahun 70 padahal 69. Oke. Itu yang benar. Itu. Kalau kota lahir di Nah, saya tuh numpang lahir di Empang, Lolongok, Bogor. Empang. Numpang karena lagi pas di situ pas lahir. Aha. Semua keluarga, kakak tuh semua di rumah sakit. Saya tuh di Bale. Serius, Be? Iya, umi saya cerita, lu lahir di Bale. Heeh. Yang bantuin namanya tetangga, namanya Maijah. Terus Lagi duduk, lu mules, gue mules kata umi saya. Lagi berkunjung, tahu-tahu merojol aja di Bale. ini beneran cerita. Beneran. Tapi katanya almarhum bilang lahir di Jakarta, ibu bilang di Bogor. Jadi yang bener yang mana? Yang betul ya setelah saya selusurin ya Bogor 69. Oke. Iya dong, ibu yang lahirin yang inget Iya ya. betul. Umi yang ingat Iya, gitu kan. Itu di Agi rame tuh katanya. Ada jok-jok canda-canda gitu kan. Yuk silakan yuk. Rencana mau bikin katanya Cyber TV. Yuk Babe itu salah satu acaranya cyber. Ini dinyalain dong. Wih. Dinyalain dong. Sini Ini sini ada sini. pohon dalam rumah. Seperti yang saya bilang tadi katanya kan dia mah ini, sukanya ini kayak di Arab ya. Iya. Duduk begini kan deh. Iya. Lucu. Ini baunya juga parfum Arab bener nggak? Iya betul. Ini pakai semprotan atau apa nih, Be? Ada apa yang dibakar tuh. Oh, lucu. Nah ini dia yang saya bilang apa namanya yang tadi kok Babe orangnya sukanya begini ya emang begini ini semua begini saya silakan santai Iya. duduknya gini Oh. tangannya gini Ini kalau makan nasi Arab tuh apa namanya? kapsah itu kebuli kan.
Iya, duduk di bawah sini. Emang Lucu. gini, Rencana tempat membuat kerja. tempat kerja. Iya, tempat kerja juga. Bukan rencana, emang ini udah ada dan kita lagi renovasi dikit-dikit. Babet Haikal TV itu mudah-mudahan punya beberapa acara. Salah satunya untuk Udah mulai. selama ini sih udah mulai dari YouTube dulu sebentar, kita mau pelan-pelan gitu. Oke. Launchingnya ntar rencananya 10 November. Tapi kelihatannya kita mundurin dikit karena 10 November kepulangan Habib Rizik. Oh iya, tentu saja. Terus dari sini kemana lagi nih, Be? Yuk kita lihat yuk. Di Tuli Cyber emang Ya. kenapa, Be? Ya kan Kenapa nggak Babe TV Haikal? ntar kan bisa diganti. Ini lagi dipasang Cyber TV tuh. Woi, ini kayak siaran banget ya? Iya. Wow. Bukan kayak emang. Jadi ntar ada orang siaran. Iya dong. Babe yang siaran? Iya dong. Wih. Ada bintang tamunya Indi Rahmawati. Butuh presenter nggak, Bang? Oh iya. Nggak ada Coba yang ini siaran diangkat di dulu sini. sebentar. Diangkat dulu sebentar. Lucu. Jadi ntar ada Nyalain host. dong. Ada hostnya di tengah situ. Iya. Terus ada tamu sini. Ini saya di sini. Tamu di situ. Yoi. Oh gitu. Saya Konsep mau undang ntar para presenter di sini Ibu Indi Rahmawati. Di sini Najwa Shihab. Bang Karni Ilyas. Terus di sana. Siapa lagi? Nah itu kita akan siaran. Oh, oke. Apa konsepnya, politik atau apa? Trending news. Oke. Jadi misalnya lagi rame politik hari itu kita bahas itu. Menarik. Kapan nih, Be, kalau misalnya udah jadi? Kalau udah Pasti you diundang, ikut ya? Dari awal diundang. Serius nih bener, Babe, tapi emang minat Babe itu emang lebih ke broadcast, lebih ke gadget gitu ya. Intinya kan kita mesti berkontribusi. Ada yang berkontribusi dengan kebaikan. Gini, beramalah dengan cerdas gitu kan ya. Gini, beramalah dengan cerdas. Ada orang ngasih makan. Setelah dia kasih makan, makanannya dimakan dan dia berbuat dan dia habis. Dan jangan lupa kebaikan itu habis selama energi yang dimakan dalam tubuh habis. Gitu. Bayangkan dengan tayangan berita yang kemudian diputar ulang, walaupun kita udah meninggal dunia. Iya. Diputar ulang. Bayangkan pula keburukan atau pesan-pesan kebencian yang disampaikan Diputar dan orangnya udah meninggal. Diputar ulang. Jadinya kayak apa? Iya. Karena itu sampaikanlah pesan kebaikan agar terus walaupun kita udah mati, udah meninggal, diputar terus. Salah satu guru idola saya almarhum Buya Hamka. Iya. Dia bercerita, ada orang umurnya walaupun udah meninggal, dia masih disebut-sebut terus. Itulah orang itu udah mati tapi masih hidup. Jangan sampai orangnya masih hidup, tapi orang nggak mau sebut namanya, seolah-olah udah mati. Kata Buya Hamka menutup pengajiannya di Al-Azhar dengan satu syair. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau si angsa dua. Hancur badan dikandung tanah, budinan baik dikenang jua. Iya, benar. Luar biasa. Buya Hamka bukan saya dong. Apalagi kalau di digital diulang-ulang itu hati-hati bener ya yang keluar dari mulut kita, bener nggak? Buru-buru kalau jelek minta maaf dan cabut. Oke, berarti kita jalan aja ke sana ya, Bu ya? Jalan oke? Oh, deket banget. Dekat banget. Naik mobil oke, jalan oke. Naik mobil, nah kita nanya nih, mau naik Ini mobil. nggak beli loh ya, ini punya saya dari zaman dulu ya. Oh gitu? Oh. Ya ini jadul banget sih. Jadul banget. Dibawa dari kamar Babe zaman kecil atau Zaman gimana? kecil, zaman dulu. Ini juga, ini kita nggak beli, ini zaman dulu banget. Babe dulu masa kecil di mana sih? Ada di Bogor sebentar. Aha. Oh ya, Terus habis lahir di situ. Ya, Bogor sebentar. Terus, tapi karena kakek di Bogor jadi bolak-balik. Tenabang. Masa kecil di Tenabang. Juga di Kampung Melayu. Oh, jadi Babe di Tanah Abang masa kecil itu sebabnya deket sama FPI gitu-gitu? Enggak, waktu Enggak. itu kan FPI belum dong. FPI kan baru tahun 98. Tapi lingkungannya kan Lingkungannya ya ngaji sama Habib Rizik dari zaman dulu. Masih langsung kecil. sama Habibnya? Iya dong. Kita datang ke Petamburan ngaji. Cuman kan belum masuk dalam kepengurusan. Ketika saya bikin Parade Tauhid tahun 2015, mulai berinteraksi secara langsung. Ketika ada 212, mulai lebih intens. Ketika saya ditunjuk sebagai
juru bicara PA212 Semakin. ya semakin. Oke. Sampai Apalagi sekarang. sampai sekarang salah satu dari untuk di FPI saya sebagai sekretaris Dewan Kehormatan di bagian suronya. Ya, Bukan ya. daily, bukan day to day, bukan DPD, bukan DPW, tapi Dewan Oke. Suronya. Oke. Siap. Kita ke ngelihat anak-anak ya. Anak-anak udah datang. Udah pada datang Ayo. ya. Udah asar kan? Udah Ya liput, udah. liput anak-anak Kita yuk. jalan kaki aja ya, Be. Boleh, boleh. Udah kedengeran nggak ramenya tuh? Udah, rame banget, Be. Waduh, mulai jam berapa sebenarnya? Nah, karena COVID-19, saya membagi 3 kelas. Tadi kelas pertama udah. Sekarang kelas yang bagian kedua, pas kebetulan lagi acara kita ini. Ntar kelas yang ketiga, soal ada lagi. Saya bagi 3 kelas. Nah sekarang mumpung datang ke sini, sekalian kita lihat yuk. Yuk. Gitu ya. Ini abis COVID ini pertama kali apa gimana? Habis COVID, ini kemarin perdana, tapi belum perdana banget. Oke. Karena belum pada tahu. Nah itu pada datang ke... Kemana kau baru datang? Hah? Kemana baru datang? Kemana baru datang? Kemana baru datang? Jajan dulu. Jajan dulu. Ya. Itulah keseharian kita. Dan ini keseharian ini sejak tahun 86 Min. Oke. Sampai sekarang. Nah, kemarin COVID berapa bulan berhenti? 8 bulan, kesian Jadi banget. sekarang yang kemarin pertama, cuman hari ini mau kayak resminya gitu. Ya kayak resminya. Oke. Kemarin jadi kasak-kusuk. Udah buka, datang yuk, udah buka, datang yuk gitu. Tapi pakai protokol ya. Ya, Lihat tetap. dong, Be. Ayo, mau lihat, ayo. Boleh yuk. Yuk, mau lihat. Ayo. Tapi kan katanya ngatur anak-anak buat protokol tuh susah, Be. Ya begitu deh. Ternyata nyatanya gimana? Tertib juga kok, lihat aja ntar tertib. Berapa ratus orang, Be? 120 dibagi 3. Dibagi 3, oke. Iya. Karena COVID, kalau Karena enggak mah COVID. sekaligus ya? Sekaligus. Nanti saya kesini ya. Ibu ngikutin belakang ya setelah orang-orang ikut ya. Nah, yuk. Ibu, dari TV One, Bu. Setelah orang ini habis, ibu paling belakang. Ntar ibu ikut negur saya lagi ngajar ya. Ibu ikut negur saya lagi ngajar ya. Come on. Yeay. Wah, rame banget. Ibu. Isi, Bu. Wala antum. Nama abud. Wala ana abidum. Wala antum. Lakum. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Abilah habil watab ma'adna ibu. Ibu. Wamro'atuhu hamma Fiji. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Habis tabat tiada apa? Iza ja'a nasrullahi wa ra'aitan nas fasabbih innahu Inna atoina. Bismillah. Inna fasalli inna dulu ya. Ini ada teman-teman dari acara khusus. Cuman kebetulan, emang ini bukan karena di syuting, karena setiap hari emang begini kegiatannya. Oke. Nah, dan juga kadang-kadang sekali waktu untuk kepedulian sosial, kita setiap yang hadir ini bagi-bagi sembako. Oke. Gitu. Tapi untuk yang ngaji doang. Untuk yang ngaji. Ada yang tepuk tangan di depan nih. Ya.
Dan untuk kali ini alhamdulillah udah datang kelihatannya Ibu Kapolsek Kramat Jati, Ibu Tuti. Ibu Silakan, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bu Kapolsek terima kasih kehadirannya. Sekaligus teman-teman ini mohon menjadi satu model ya Indi ya, bahwa kegiatan keagamaan itu juga dihadiri oleh tokoh yang mengadakan itu juga dihadiri oleh polsek setempat. Dan saya sering sekali mengadakan kegiatan sosial dengan Kapolsek Kramat Jati, Ibu Tuti Aini. Ada yang mau disampaikan ke Tiviwan, silakan. Ya, dalam kesempatan ini saya sangat berterima kasih sudah diundang oleh Babe Haikal dalam pembukaan kembali acara pengajian khususnya anak-anak yatim di wilayah Bu Guru, sini dong. Tengah. Bu Guru. Semoga ini tetap berlanjut dan semakin banyak peminatnya. Oke. Ini 8 bulan kita udah libur. Ya, 8 bulan libur. Dan kebetulan banget secara pas. Kebetulan ya, bukan Nggak disetting ya? Nggak Nggak disetting. loh. Sama sekali nggak disetting ya. Beneran. Ada TV One. Memang beda gitu ya. Bagiin dong. Rezekinya. Weh, Udin. tadi yang tepuk tangan di depan ini udah seneng banget Udin. nih. Kamu siapa namanya? Sembak apa? Abi. Bingkisannya ditaruh di depan semua anak masing-masing. Abi gendut. Bu Guru. Be, aku ikut bagiin dong, Be. Oh iya dong. Sini sembakonya sini. Dibagi sama Bu Indi dan Ibu Tuti. Be, sambil kita bagi ini, Be. Minta ini dong, Be, closing. Pantun. Oke, pantun. Biar Ibu yang bagiin ya. Iya. Nah, isinya boleh dilihat. Bu. Sambil dibagiin dulu, oke. Dibagiin dulu. Bu Guru sini. Udah. Ya udah boleh aku bagiin belum, Be? Boleh. Ibu dulu. Dioper, taruh di depan. Din. Satu kardus taruh di depan sini, Din. Biar ntar Bu Kapolsek, Bu Tuti, dan Mbak Indi dari TV One yang membagikan. Ayo, sini. Waduh, sekalian jadi pejabat nih. Bagiin. Kita emang begini kok, dan yang ngaji aja, buat gairah supaya ngaji. Gitu. Iya. Jadi nggak dipungut biaya ya, Be? Oh, enggak ada. Nggak ada ya? Apalagi ntar kalau tadi udah jadi ya, semua tuh nginep nggak pulang. Oke. Tapi malah yang datang dapat hadiah ya. Iya, begitulah kita datang dapat hadiah. Babe diberikan kelancaran. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Oke, kita mulai kapan nih, Be? Bagiannya? Silakan langsung, Ya udah. silakan. Ayo, datang belakang. Yang nggak dapat meja duduk di bawah. Selamat. Terus masih banyak dapat semua. Be, sambil bagi ini, Be. Kamu juga. Pantun, Be. Oh Weh, iya. Udah pantun. Babe sini, majuan sini, Be. Bentar, pantun. Habis pantun, Babe closing. Oke. Suruh orang-orang nonton Speed Talk di Digital TV One News. Speed Talk, baik. Channel TV One News ya. Jangan teleponnya. Talk show. Channel Talk show TV One. Oke. Tugas saya itu memberikan getaran cinta. Ya, tugas saya itu memberikan getaran cinta. Weh. Getaran cinta itu namanya resonansi. Resonansi itu akan ada ketika keluar dari hati yang jernih. Kalau hatinya kotor, pengen dipuji, percaya deh nggak bakal siar. Tapi kalau tulus, itu resonansinya bem besar begitu. Karena itu, kalau mati masuk keranda, lalu diusung masuk kuburan. Kalau kau buka isi hati kita, hanya cinta yang kelihatan. Wih. Tepuk tangan semua tuh. Saya bersumpah, Indi Rahmawati sebagai saksinya. Ini tidak direkayasa, hanya betul-betul kebetulan memang beginilah kegiatan kita tiap sore. Ini menjadi perdana gitu. Jadi perdana dan kebetulan Jumat ya, memang kita perdana Jumat. Gitu loh. Lalu kemudian biasa ya, mungkin biasa tidak sebanyak ini. Tapi belum pernah
kosong dari hadiah setiap yang hadir. Setiap Senin sampai dengan Sabtu kita bikin. Libur, hari Minggu libur gitu. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, kita semua akan betul-betul tercerahkan, inspiratif dengan Speed Talk yang ada dalam Digital TV One. Yeay, thank you, Be. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Lanjut, kagak boleh berhenti. Tadi sampai mana? Ina atau ina, abis ina atau ina, aro aital. Bismillah.